Tuhan, selamat malam, salam sejahtera, bahagia kiranya memenuhi setiap kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Puji Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, kita dimungkinkan untuk mengusahakan ibadah pendalaman Alkitab yang disertai dengan perjamuan suci. Puji Tuhan, segera saja kita sambut firman penggembalaan untuk ibadah pendalaman Alkitab dari Rut pasal yang kedua. Rut pasal yang kedua ayat 20 terlebih dahulu. Ayat 20 terlebih dahulu, silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Sesudah itu berkatalah Naomi kepada menantunya, diberkatilah kiranya orang itu oleh Tuhan yang rela mengaruniakan kasih setianya kepada orang-orang yang hidup dan yang mati. Terus? Lagi kata Naomi kepadanya, terus? orang itu kaum kerabat kita. Ya. Dialah salah seorang yang wajib menebus kita. Puji Tuhan. Lagi kata Naomi kepadanya, orang itu kaum kerabat kita, dialah salah seorang yang wajib menebus kita. Puji Tuhan. Singkatnya, Naomi menjelaskan kepada Rut menantunya itu bahwasanya Boas adalah kerabat atau saudara terdekat dari Elimelek suaminya. Dialah salah seorang yang wajib menebus mereka, wajib menebus Naomi dan Rut. Jadi apa yang telah dijelaskan oleh Naomi kepada Rut menantunya itu sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di Israel. Hal itu ditulis dengan jelas di dalam Imamat 25 ayat 24 sampai dengan ayat 25. Lalu puji Tuhan, penggenapan dari nubuatan ayat ini, penggenapan dari nubuatan Imamat 25 ayat 24 sampai dengan ayat 25 telah dikerjakan oleh pribadi Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib. Puji Tuhan, perkara ini diakui dan ditulis di dalam Injil Matius 20 ayat 28. Anak manusia datang ke dunia ini bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan terhadap orang-orang yang terjual kepada maut seperti Naomi dan Rut. Puji Tuhan. Sejenak saya tambahkan sedikit. Naomi beserta suaminya dan anak-anaknya pernah meninggalkan Bethlehem Efrata. Puji Tuhan. Lalu tentu mereka menjual harta bendanya, bahkan menjual milik pusaka mereka. Puji Tuhan. Sedangkan Rut jelas adalah bangsa kafir, bangsa Moab, bukan bangsa Israel. Pendeknya, dari historis ini, dari sejarah ini, pendeknya baik Naomi maupun Rut menantunya itu telah terjual kepada maut. Pendeknya baik Naomi maupun Rut sudah terjual kepada maut. Demikianlah Naomi menjelaskan perkara itu kepada Rut menantunya itu setelah mereka kembali ke Bethlehem. Sekarang kita melangkah maju untuk melihat ayat 21. Silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Lalu kata Rut perempuan Moab itu, ya. Lagi pula ia berkata kepadaku, terus, tetaplah dekat pengerja-pengerjaku sampai mereka menyelesaikan seluruh penyabitan ladangku. Puji Tuhan. Lalu kata Rut perempuan Moab itu, lagi pula ia berkata kepadaku, tetaplah dekat pengerja-pengerjaku. Artinya setelah mendapatkan penjelasan dari Naomi mertuanya itu, sontak saja atau mendadak Rut teringat kembali kepada perkataan Boas kepadanya, yaitu Rut 2 ayat 8. Jadi setelah mendapatkan penjelasan dari Naomi mertuanya itu, sontak saja atau mendadak Rut teringat kembali kepada perkataan Boas kepadanya. Puji Tuhan. Di dalam Rut pasal 2 ayat yang ke-8. Amin, saudara. Amin. Saudaraku, Boas rohani itulah pribadi dari Tuhan Yesus Kristus. Boas rohani itulah pribadi dari Tuhan Yesus Kristus, kepala gereja, di mana perkataannya selalu diingat oleh murid-muridnya, di mana perkataan-perkataannya selalu diingat oleh murid-muridnya. Contoh peristiwa. Satu kali pada Injil Matius, tepatnya pada Injil Matius 26 ayat 75 telah disampaikan beberapa waktu lalu. Kemudian B, 2 kali pada Injil Lukas
1 Injil Lukas 22 ayat 61, 2 Injil Lukas 24 ayat 8. Hal ini pun telah diterangkan. Puji Tuhan, kita tentu diberkati oleh Tuhan. C, 3 kali pada Injil Yohanes. 3 kali pada Injil Yohanes. 1 Yohanes 2 ayat 17, 2 Yohanes 2 ayat 22, 3 Yohanes 12 ayat 16. Puji Tuhan. Haleluya. Sekarang keterangan 3 kali pada Injil Yohanes. 3 kali keterangan 3 kali pada Injil Yohanes. Saudaraku, sebelum kita melihat hal yang ketiga, hal yang pertama dan hal yang kedua pada Injil Yohanes telah diterangkan, dan sekarang kita akan melihat hal yang ketiga tentunya. Amin. Puji Tuhan. Yohanes 12 ayat 14 sampai 16. Yohanes 14 ayat 16. Yohanes 12 ayat 14 sampai dengan ayat 16. Injil Yohanes 12 ayat 14 sampai 16. Silakan. Demikian firman Tuhan. Ini hal yang ketiga, di mana perkataan-perkataan Yesus Kristus selalu diingat oleh murid-muridnya. Silakan. Yesus dielulukan di Yerusalem. Ya. Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya, Ya. seperti ada tertulis, "Jangan takut, hai putri Sion. Jangan takut, hai putri Sion." Terus, Lihatlah rajamu datang, ya. duduk di atas seekor anak keledai." Ayat 16 terus. Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu. Ya. Tetapi sesudah Yesus dimuliakan, Sesudah Yesus dimuliakan di Yerusalem, terus teringatlah mereka teringatlah murid-murid, terus bahwa nas itu mengenai dia, bahwa firman Tuhan yang tertulis itu mengenai dia, terus dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk dia. puji Tuhan. Haleluya. Di sini kesimpulannya, Yesus menunggangi keledai muda. Kesimpulan dari apa yang kita baca pada ayat 14 sampai 16, Yesus menunggangi keledai muda. Tujuan Yesus menunggangi keledai muda ialah, tujuannya adalah Yerusalem. Tujuannya adalah Yerusalem. Puji Tuhan. Haleluya. Tujuannya adalah Yerusalem. Tapi boleh baca lagi 14 sampai 16. Ya, Yesus menunggangi keledai muda. Tujuannya adalah Yerusalem. Tujuannya adalah Yerusalem. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Tujuannya adalah Yerusalem. Namun dibaca tidak usah ditulis. 14 sampai 16. Yesus menemukan seekor keledai muda, Ya. lalu ia naik ke atasnya, Terus? seperti ada tertulis, Menunggangi keledai muda. Terus, "Jangan takut, hai putri Sion. jangan takut, hai putri Sion. Terus, Lihatlah rajamu datang, Ya. duduk di atas seekor anak keledai." perhatikan ayat 16 ya. Perhatikan ayat 16. Terus, Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu. terima kasih. Puji Tuhan. Tadi Yesus menunggangi keledai muda. Tujuannya adalah Yerusalem. Inilah tujuan yang sebenarnya, sehingga Yesus menunggangi keledai muda tersebut. Amin, saudaraku. Tetapi pada ayat 16, mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu. Pada ayat 16, mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu. Demikian juga halnya kita. Dahulu sebelum ditunggangi oleh Tuhan Yesus Kristus lewat ibadah pelayanan ini, kita tidak mengerti arah dan tujuan dari rencana Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Amin. Bahkan menyangkal diri memikul salib dan mengikut Tuhan, kita anggap itu suatu kebodohan. Kita anggap itu suatu kebodohan. Tidak mengerti arah dan tujuan rencana Tuhan dalam kehidupan kita sebagai bangsa kafir. Puji Tuhan. Mengapa demikian? Baca ayat 14. Yohanes 12 ayat 14. Baca ayat 14. Yesus menemukan seekor keledai muda, Ya. lalu ia naik ke atasnya, Ya. seperti ada tertulis. Puji Tuhan. Kita sama dengan seekor keledai muda. Ya. Kita ini, mengapa demikian? Pada ayat 14 di situ dikatakan dengan jelas bahwa kita semua sama dengan seekor keledai muda. Puji Tuhan, tambahan dari keledai muda ini telah dinubuatkan oleh Nabi Zakaria. Jadi tadi ayat 16, mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu.
Juga sama halnya dengan kita sebelum kita ditunggangi oleh Tuhan lewat ibadah dan pelayanan ini, kita tidak mengerti rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Bahkan menyangkal diri, memikul salibnya, mengikut Tuhan, kita menganggap hal itu seakan-akan suatu kebodohan besar dari Tuhan. Kita alami dari Tuhan. Haleluya. Itu mula-mula murid tidak mengerti. Nah, gambarannya digambarkan pada ayat 14. Kita ini pada 14 itu digambarkan kita ini sama dengan seekor keledai muda. Sama dengan seekor keledai muda. Puji Tuhan. Haleluya. Tambahan dari keledai muda ini telah dinubuatkan oleh Nabi Sakaria pasal 9 ayat 9. Sakaria pasal 9 ayat 9. Silakan. Ya. Demikian firman Tuhan. Ya. Raja Mesias di Sion. Ya. Bersorak-soraklah dengan nyaring, Ya. hai putri Sion. Ya. Bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Hai putri Yerusalem. Terus Lihat, rajamu datang kepadamu. sama dengan Yohanes 12 tadi ayat 14 sampai 16. Terus Ia adil dan jaya. Terus Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. mengendarai seekor keledai. Terus Seekor keledai beban yang muda. puji Tuhan. Haleluya. Di sini lebih jauh kita melihat Yesus menunggangi seekor keledai beban yang muda. Yesus mengendarai atau menunggangi seekor keledai beban yang muda. Puji Tuhan. Singkatnya kita menemukan 3 kata. 1 keledai, 2 beban, 3 muda. Puji Tuhan. Jadi jelas inilah keberadaan daripada bangsa, inilah keberadaan kita sebelum ditunggangi oleh Tuhan lewat ibadah dan pelayanan ini. Bagaikan 3 kata yang kita temukan dalam Sakaria pasal 9 ayat 9. 1 kata keledai, 2 beban, 3 muda. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita lihat sebagai pembuktian-pembuktian. Keledai itu menunjuk bangsa kafir. Keledai itu menunjuk bangsa kafir. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, keledai itu menunjuk bangsa kafir. Efesus 2. Tentang bangsa kafir ini juga kita bisa temukan dalam Perjanjian Baru sesuai dengan apa yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada sidang jemaat di Efesus pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan ayat 3. Ini keledai, gambaran dari keledai menunjuk bangsa kafir. Kita ini bukan bangsa Yahudi, bukan bangsa Israel. Kita ini bangsa kafir. Amin, saudaraku. Amin. Kalau kita berada di tengah-tengah ibadah, kita ditunggangi oleh Tuhan lewat ibadah dan pelayanan ini adalah suatu kemurahan yang luar biasa yang kita alami, kita terima dari Tuhan. Lihat Efesus pasal 2 ayat 1 sampai 3. Demikian firman Tuhan. Ya. Semuanya adalah kasih karunia. Terus Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. inilah keadaan bangsa kafir, bangsa yang di luar Tuhan. Terus Kamu hidup di dalamnya. Terus? Karena kamu mengikuti jalan dunia ini. mengikuti jalan dunia. Terus Karena kamu mentaati penguasa kerajaan mentaati angkasa, penguasa kerajaan angkasa. yaitu Terus roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. sehingga mendurhaka. Ayat 3. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Terus? Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging Hidup di dalam hawa nafsu daging. Terus dan menuruti kehendak daging Ya. dan pikiran kami yang jahat. Terus Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, mati. Terus sama seperti mereka yang lain. puji Tuhan. Bangsa kafir sebelum ditunggangi oleh Tuhan sudah mati. Bangsa kafir sebelum ditunggangi oleh Tuhan sudah mati atau sudah terjual kepada maut. Persis seperti kedudukan daripada Naomi dan menantunya itu Ruth. Sebab ketika Naomi beserta Elimelek suaminya dan anak-anaknya meninggalkan Bethlehem, betul-betul mereka telah menjual harta benda mereka, bahkan menjual milik pusaka yang menjadi bagian mereka. Singkatnya, baik Naomi maupun Ruth sudah terjual kepada maut. Demikianlah kedudukan daripada bangsa kafir sebelum di dalam Tuhan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi wajar saja kalau murid-murid mula-mula tidak mengerti akan hal itu.
Amin, saudaraku. Puji Tuhan, haleluya. Jadi bangsa kafir sebelum ditunggangi oleh Tuhan sudah mati, sudah terjual kepada maut karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa mereka. Antara lain yang nyata dari apa yang sudah kita baca ada 3. 1, mengikuti jalan dunia ini. 1, mengikuti jalan dunia ini. 2, mentaati penguasa kerajaan angkasa. 3, hidup di dalam hawa nafsu daging. Keterangan, kita akan selanjutnya memperhatikan 3 perkara di atas. Keterangan mengikuti jalan dunia ini. Mengikuti jalan dunia ini. Saudara, keterangan mengikuti jalan dunia ini. Amin. Saudaraku, dunia ini mempunyai arus yang sangat kuat untuk menghanyutkan dan menenggelamkan kehidupan dari anak-anak Tuhan, sampai nanti pada akhirnya anak-anak Tuhan mengalami kematian rohani. Puji Tuhan. Keterangan mengikuti jalan dunia ini. Kita lihat dulu keterangan yang pertama, mengikuti jalan dunia ini. Saudara, dunia ini mempunyai arus yang sangat kuat untuk menghanyutkan dan menenggelamkan kehidupan dari anak-anak Tuhan, sampai nanti pada akhirnya anak-anak Tuhan mengalami kematian rohani. Puji Tuhan. 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai dengan ayat 17. Baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Puji Tuhan, jangan mengasihi dunia ya. Amin. Apapun yang ada di dalamnya. Terus, Jikalau orang mengasihi dunia, perhatikan, jika orang mengasihi dunia, terus maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. tidak ada kasih di dalam dirinya. Terus, Sebab semua yang ada dalam dunia, apa saja itu? yaitu keinginan daging 1, dan keinginan mata, 2, serta keangkuhan hidup, 3. bukanlah berasal dari Bapa, Semua yang berasal dari dunia tidak berasal dari Bapa. Terus, melainkan dari dunia. ya, terus, Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Ya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup puji selama-lamanya. Tuhan. Jikalau orang mengasihi dunia, maka sudah barang tentu kasih akan Bapa tidak ada di dalam diri orang itu. Amin. Puji Tuhan. Mengapa demikian? Mengapa demikian? Sebab semua yang ada di dalam dunia ini, yaitu satu sebab mengapa demikian? Sebab segala sesuatu yang ada di dalam dunia hanyalah satu, keinginan daging, bukan keinginan roh. Dan ini bertentangan sekali dengan keinginan roh. Amin, saudaraku. 2, keinginan mata. Keinginan mata saja. Puji Tuhan. Haleluya. Serta yang ketiga, keangkuhan hidup. Serta yang ketiga, keangkuhan hidup. Saudara, harta, kekayaan, uang, kekuasaan yang dia miliki di dunia ini, serta perkara-perkara lahiriah lainnya, semuanya itu merupakan pemicu sehingga keangkuhan hidup terjadi dari bangsa kafir. Kalau di luar Tuhan, segala sesuatu yang dia miliki yang berasal dari dunia ini, mulai dari harta, kekayaan, uang yang banyak, kedudukan, jabatan atau kekuasaan yang dia miliki, serta perkara-perkara lahiriah lainnya, semuanya itu merupakan nanti menjadi pemicu keangkuhan hidup dari bangsa kafir. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Haleluya. Itu akan menjadi pemicu keangkuhan hidup. Puji Tuhan. Tetapi kalau kita di dalam Tuhan, sekalipun mempunyai, seolah-olah tidak mempunyai. Puji Tuhan. Seolah-olah tidak mempunyai, biasa saja. Tetap dalam kedudukannya, di dalam kerendahan hati. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Sebaliknya, saudaraku, dengan orang yang menyangkal diri, memikul salibnya, mengikut Tuhan, tetap hidup selama-lamanya. Puji Tuhan. Sebaliknya, mereka yang menyangkal diri, memikul salibnya, dan mengikut Tuhan, tetap hidup selama-lamanya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Jadi saudara tidak perlu harus bersungut-sungut, tidak perlu harus berbantah-bantah, tidak perlu harus ngomel, manakala kita harus menyangkal diri dan memikul salibnya di tengah-tengah ibadah dan pelayanan yang Tuhan percayakan. Sebab mengapa? Karena kita ini sekarang sebagai bangsa kafir,
sedang ditunggangi oleh Tuhan. Tujuannya Yerusalem yang baru. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Jadi tidak ada kerugian saat menyangkal diri memikul salib, supaya kita memperoleh hidup yang kekal. Beda dengan mereka yang mengasihi dunia dengan segala yang ada di dalamnya. Mereka akan binasa seperti dunia ini akan berlalu. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Keterangan mentaati penguasa kerajaan angkasa. Tadi ada 3 ya. Puji Tuhan. Kenapa tadi disebut bangsa kafir? Gambaran dari keledai muda keledai beban muda tadi. Puji Tuhan. Mengapa tadi saudaraku bangsa kafir digambarkan seperti itu? Puji Tuhan. Sekarang keterangan mentaati penguasa kerajaan angkasa. Mentaati penguasa kerajaan angkasa. Saudara, penguasa kerajaan angkasa sedang menguasai dan sedang bekerja di antara orang-orang durhaka tadi. Boleh dulu dibaca Efesus tadi, Efesus 2. Ayat yang kedua saja. Demikian firman Tuhan. Ya. Kamu hidup di dalamnya Ya. karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Puji Tuhan, tentang dunia sudah saya sampaikan. Itulah dosa, salah satu dosa dari 3 dosa yang menguasai bangsa kafir. Gambaran dari keledai beban muda tadi. Amin. Amin. Terus Karena kamu mentaati penguasa kemudian kerajaan angkasa. yang kedua mentaati penguasa kerajaan angkasa. Terus Yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. saudaraku, penguasa kerajaan angkasa sedang menguasai dan sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Atau orang-orang yang memberontak kepada Tuhan sedang bekerja di antara orang-orang durhaka, sedang bekerja di antara orang-orang yang sedang memberontak kepada Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Kita lihat dulu tentang pendurhakaan ini sedikit saja di dalam 1 Samuel pasal 15 ayat 23. 1 Samuel 15 ayat 23. Baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung. Ya, pendurhakaan setara dengan dosa bertenung. Terus. Dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan Terus. terafim. Ya. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, Terus. maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Puji Tuhan. Pendurhakaan setara dengan dosa bertenung. Pendurhakaan atau pemberontakan, dosa pendurhakaan atau dosa pemberontakan itu setara dengan dosa bertenung. Bertenung artinya satu, mencari petunjuk-petunjuk dari arwah-arwah atau penguasa kerajaan angkasa. 2, mencari petunjuk-petunjuk dari setan lewat praktek perdukunan. 3, kemudian mengikuti arahan dari zodiak ataupun horoskop perbintangan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Itu yang disebut bertenung. Haleluya. Jadi pemberontakan, pendurhakaan, dosa ini setara dengan bertenung, dosa bertenung. Bertenung itu artinya mencari petunjuk-petunjuk dari arwah-arwah atau penguasa kerajaan angkasa. Dia tidak mencari petunjuk dari Tuhan. 2, mencari petunjuk dari setan lewat praktek perdukunan. 3, mengikuti arahan dari zodiak atau perbintangan dan horoskop. Puji Tuhan, kalau orang yang suka beli togel gelap itu selalu menggunakan horoskop petunjuk supaya dia dapat nanti undian yang tidak sah itu. Dapat dipahami, saudaraku. Puji Tuhan. Kemudian pendurhakaan ini akan diikuti dengan, tadi sudah dibaca, kemudian pendurhakaan itu akan diikuti dengan kedegilan hati. Pendurhakaan itu akan diikuti dengan kedegilan hati. Sementara kedegilan hati atau kekerasan hati setara dengan dosa berhala atau terafim. Setara dengan dosa berhala atau terafim, tugu yang didirikan. Terafim, tugu yang didirikan. Amin, saudaraku. Jadi sementara kekerasan hati atau kedegilan hati, tadi pendurhakaan itu diikuti dengan dosa kedegilan hati atau kekerasan hati.
Amin saudaraku. Sementara kekerasan hati atau kedegilan hati setara dengan dosa berhala atau terafim atau tugu yang didirikan. Setara dengan berhala, setara dengan terafim, setara dengan tugu yang didirikan bagi dia. Puji Tuhan. Berhala artinya segala sesuatu yang melebihi dari Tuhan. Berhala artinya segala sesuatu yang melebihi dari Tuhan. Misalnya meninggalkan Tuhan atau ibadah dan pelayanan hanya karena pekerjaan, hanya karena uang, hanya karena kesibukan-kesibukan di dunia ini, hanya karena bisnis dan lain sebagainya. Puji Tuhan. Kalau meninggalkan ibadah dan pelayanan hanya karena kesibukan, hanya karena uang, harta, kekayaan, pekerjaan, pendidikan, itu yang disebut berhala. Jadi kekerasan hati itu merupakan penyembahan berhala. Amin saudaraku. Puji Tuhan. Singkatnya, dosa pendurhakaan atau pemberontakan dan dosa kedegilan hati atau kekerasan hati terjadi karena penolakan terhadap firman Tuhan. Baca dulu kembali ayat 23. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung. Terus. Dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Terus. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, Ya. maka ia telah menolak engkau Puji sebagai Tuhan. raja. Jadi singkatnya, dosa pendurhakaan dan dosa kedegilan hati itu terjadi ternyata karena seseorang, karena penolakan terhadap firman Allah, seperti Saul menolak kepada firman Allah, menolak firman Allah. Jadi seseorang tidak akan mungkin, saudaraku, memberontak dan keras hati kalau ia mau menuruti firman Tuhan. Kalau ia mau dengan rela hati menuruti firman Tuhan, tidak mungkin ada dosa pemberontakan atau pendurhakaan, tidak mungkin ada dosa kedegilan atau kekerasan hati. Kalau ia dengan rela hati mau menuruti firman Tuhan. Amin saudaraku. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Sekarang keterangan hidup di dalam hawa nafsu daging. Keterangan hidup di dalam hawa nafsu daging. Haleluya. Hidup di dalam hawa nafsu daging. Kita kembali dulu membaca, tidak usah ditulis sebab tadi sudah ditulis, hanya membaca saja. Efesus 2 ayat 2. Keterangan hidup di dalam hawa nafsu daging. Baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Terus. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, Yang kedua, terus. yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Ayat 3 terus. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Terus. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging. Yang ketiga, hidup di dalam hawa nafsu daging. Terus. Dan menuruti kehendak daging. Iya, Dan terus. pikiran kami yang jahat. Terima kasih. Hidup di dalam hawa nafsu daging berarti A. Menuruti kehendak daging, bukan menurut kehendak Tuhan, sangkal diri pikul salib. B. Menuruti pikiran yang jahat. Amin saudaraku. Hidup di dalam hawa nafsu daging berarti A. Menuruti kehendak daging, bukan menurut kehendak Tuhan, atau sama dengan tidak menyangkal diri dan tidak memikul salibnya. Kemudian B. Menuruti pikiran yang jahat. Menuruti pikiran yang jahat. Puji Tuhan. Saudaraku, andai kata seseorang mau menuruti, andai kata mau menuruti perasaan dan menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus Yesus, yang pasti kita sama seperti Yesus di dalam tindakannya. Satu, rela melepaskan segala kebanggaan diri asal kita memiliki Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Haleluya. Andai, jadi saudara, tadi menurut pikiran yang jahat. Andai saja kita menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus, saudaraku, maka yang pasti, satu, rela melepaskan segala kebanggaan diri asal kita memiliki Tuhan Yesus Kristus. Sama seperti anak rela meninggalkan bapa dan rumahnya di surga turun ke dunia, tidak mempertahankan haknya sebagai milik yang harus dipertahankan. Kemudian B, rela mengosongkan diri. Rela mengosongkan diri sama dengan menghampakan diri atau berada di titik nol,
titik terendah. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Haleluya. Tetapi beda dengan orang yang hidup menurut hawa nafsu dan keinginan daging. Selain menuruti kehendak daging, juga menuruti pikiran yang jahat. Andai saja kita menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus, maka kita sudah sama dengan Dia dalam tindakannya. Yang pertama, rela meninggalkan bapa dan rumahnya di surga. Sama artinya tidak mempertahankan hak sebagai milik yang harus dipertahankan. Yang kedua, mengosongkan diri, menghampakan diri, berarti berada di titik nol, titik paling terendah. Kalau itu merupakan menjadi ruang lingkup dari seorang hamba Tuhan, ruang lingkup dari seorang pelayan Tuhan, imam-imam, maka dia pasti selalu ingat Tuhan. Pasti ia selalu ingat pekerjaan Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Kalau ia berada di titik nol, menghampakan diri. Titik nol itu pertemuan antara garis vertikal dengan garis horizontal. Puji Tuhan. Jadi sentral dari ibadah pelayanan ini merupakan titik nol. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Coba kita bandingkan sejenak dengan pribadi Yesus, dengan pribadi Rasul Paulus. Filipi pasal yang ketiga, ayat 7 terlebih dahulu. Demikian firman Tuhan, kebenaran yang sejati. Ya. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, Ya. sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Puji Tuhan. Yang dahulu merupakan keuntungan bagi Rasul Paulus, sekarang dianggap rugi hanya karena karena dia sudah memiliki Kristus. Karena ia telah memiliki Kristus. Ayat 8. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi. Terus. Karena pengenalan akan Ya. Kristus Yesus Tuhanku Terus. lebih mulia daripada semuanya. Iya, terus. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu Iya. dan menganggapnya sampah, Terus. supaya aku memperoleh Kristus. Puji Tuhan. Lihat singkatnya, kebanggaan diri dianggap sampah atau kotoran, supaya Rasul Paulus memperoleh Kristus. Ia tidak mempertahankan haknya sebagai milik yang harus dipertahankan. Dia tidak kebanggaan diri sudah dianggap sampah dan kotoran. Segala sesuatu yang di belakang dia sudah tinggalkan supaya ia memiliki Kristus. Amin, saudaraku. Andai kata kita menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus, maka kita tentu sama dengan perbuatannya. Rela meninggalkan bapa dan rumahnya di surga, tidak mempertahankan hak sebagai milik yang harus dipertahankan. Demikian halnya Rasul Paulus. Segala kebanggaan diri dianggapnya sampah dan kotoran asal ia memiliki Kristus. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Nah, saudara, suatu contoh yang baik, benar, suci dan mulia yang telah dibuktikan oleh Rasul Paulus di tengah-tengah ibadah dan pelayanannya di hadapan Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Dan dia rela juga menyerahkan dirinya di hadapan sidang jemaat untuk dipertimbangkan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Galatia pasal yang kelima, ayat 16 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Galatia 5 ayat 16-17 terus. Hidup menurut daging atau roh? Ya. Maksudku ialah Ya. hiduplah oleh roh. Hiduplah oleh roh terus. Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Terus Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, berlawanan dengan keinginan roh Allah terus. dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Sebaliknya terus Karena keduanya bertentangan, kontradiksi terus. sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Puji Tuhan. Haleluya. Saudaraku, suatu perintah yang harus diperhatikan yaitu hiduplah oleh roh. Amin, saudaraku. Hiduplah oleh roh. Maka kita tidak akan menuruti keinginan daging lagi. Sama seperti Rasul Paulus.
Segala kebanggaan diri dianggap sampah dan kotoran, supaya ia memiliki Kristus. Amin, saudaraku. Mengapa harus hidup di dalam roh? Hidup oleh roh. Sebab keinginan daging bertentangan dengan keinginan roh. Demikian sebaliknya, keinginan roh bertentangan dengan keinginan daging. Kedua-duanya itu bertolak belakang, kontradiksi. Keinginan daging bertentangan dengan keinginan roh. Keinginan roh juga bertentangan dengan keinginan daging. Kedua-duanya itu bertentangan, kontradiksi, bertolak belakang. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Kalau kita hidup oleh roh, di sini diakhiri pada ayat 17, diakhiri dengan kalimat, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki, tidak lagi hidup menurut daging. Kalau kita hidup oleh roh, tidak lagi hidup menurut daging. Seperti itu Rasul Paulus setelah di dalam Tuhan, setelah ditunggangi oleh Tuhan lewat ibadah dan pelayanannya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ayat 18 sampai 21. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, Ya. maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Terus, Perbuatan daging telah nyata, Terus? yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. terus Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, ya. seperti yang telah kubuat dahulu. itu dahulu Rasul Paulus hidup di dalam hawa nafsu dan keinginan daging, dan menuruti pikiran-pikiran yang jahat. Terus, Bahwa barang siapa melakukan hal-hal dan yang siapa demikian, hidup menurut hawa nafsu dan menuruti kehendak daging, hidup menurut hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging, serta menuruti pikiran-pikiran yang jahat, terus ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. tidak masuk dalam kerajaan surga. Tidak mendapat bagian tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Alangkah ruginya kalau kita masih mempertahankan, masih menuruti keinginan daging dan menuruti kehendak daging, serta menuruti pikiran-pikiran yang jahat ini. Walaupun kita berada di tengah-tengah ibadah dan pelayanannya, namun pada akhirnya tidak akan mendapat bagian di dalam kerajaan surga. Jadi banyak kerugian nanti yang terjadi kalau kita masih kalau masih hidup menurut keinginan daging dan menurut kehendak daging, serta masih menuruti pikiran yang jahat. Banyak kerugian yang terjadi. Biar seberapa banyak kita berkorban di tengah ibadah dan pelayanan ini, tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga. Haleluya. Amin, saudaraku. Haleluya. Itu pentingnya seorang pelayan Tuhan penuh dengan roh Tuhan. Pasti ruang lingkupnya titik nol. Dia tidak lalai dengan pekerjaan Tuhan. Itulah Rasul Paulus. Lah, apa artinya kita mengusahakan ibadah ini tapi masih hidup menurut daging? Tidak mempersiapkan diri untuk mempersiapkan diri berada di tengah-tengah ibadah dan pelayanan. Begadang sampai jauh malam untuk perkara daging. Biar melayani dengan segala pengorbanan, tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga. Melayani dalam keadaan daging, melayani dengan keadaan ngantuk-ngantuk, tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Tulis saja ada 15 tabiat daging. Coba ulangi dulu, baca dulu Yosua ayat 19. Perbuatan daging telah nyata, Ada 15 tabiat daging. 1, yaitu percabulan, 2, kecemaran, 3, hawa nafsu, 4, penyembahan berhala, 5, sihir, 6, perseteruan, 7, perselisihan, 8, iri hati, 9, amarah, 10, kepentingan diri sendiri, 11, percideraan, 12, roh pemecah, 13, kedengkian, 14, kemabukan, 15, pesta pora, dan sebagainya. pesta pora dan sebagainya. Itulah 15 tabiat daging. Rasul Paulus di ayat 16 saja sudah memerintahkan hiduplah oleh roh, supaya sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki, tidak hidup menurut kehendak daging. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya, puji Tuhan.
kembali kita membaca Sakaria 9 ayat 9. Ditulis saja, tidak usah ditulis, dibaca saja. Saya hanya mengingatkan 3 perkara tadi. Yesus tadi menunggangi keledai muda. Itu kalau di dalam Injil Yohanes pasal 12. Tetapi ditambahkan dalam nubuatan Sakaria 9 ayat 9 itu ditambahkan keledai beban yang muda. Puji Tuhan. Tapi tidak mengapa, baca kembali Sakaria pasal 9 ayat 9. Baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Raja Mesias di Ya. Sion. Ya. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Ya. Bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Terus? Lihat, rajamu datang kepadamu. Ya. Ia adil dan jaya. Terus? Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Menunggangi seekor keledai. Terus Seekor keledai beban keledai yang muda. beban yang mudah. Puji Tuhan. Jadi sekarang kita perhatikan tentang beban. Keledai beban. Tadi keledai itu menunjuk bangsa kafir. Dahulu sudah terjual kepada maut oleh karena 3 perkara. 1, hidup menurut arus dunia. 2, mendurhaka oleh karena mendurhaka atau dikuasai roh pemberontakan, dikuasai oleh penguasa kerajaan angkasa. Kemudian yang ketiga, hidup menurut hawa nafsu dan keinginan daging. Itulah keadaan daripada bangsa kafir sebelum di dalam Tuhan. Sebelum di dalam Tuhan. Digambarkan seperti keledai dengan kelemahan-kelemahannya. Amin. Dengan segala kedunguannya. Puji Tuhan. Tetapi keledai ini ternyata menurut nubuatan Zakaria disebut juga keledai beban. Keledai beban. Nah, sekarang kita lihat tentang beban. Beban di punggung keledai, jelas itu menunjuk keadaan bangsa kafir yang masih ditunggangi oleh beban dosa. Masih ditunggangi oleh perkara-perkara dosa. Dapat dipahami, saudaraku? Puji Tuhan. Memang tiadalah mungkin seseorang mengalami kelepasan dari dosa jikalau ia tidak kena terhadap darah salib Kristus. Jikalau ia tidak kena dengan darah salib Kristus. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Hanya darah salib Kristus yang berkuasa untuk melepaskan kita dari beban dosa. Persis seperti yang ditulis oleh Rasul Petrus 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Kita ditebus dari hutang dosa, bukan dengan harta, bukan dengan kekayaan, itulah yang disebut barang fana, bukan pula dengan perak atau batangan emas, tetapi oleh darah salib Kristus. Tiadalah mungkin kalau bangsa kafir jauh dari Tuhan, tidak mengena dengan darah salib, dia lepas dari beban dosa. Itu sesuatu yang mustahil. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Lihatlah keadaan daripada keledai beban ini. Beban dari keledai ini. Beban kehidupan bangsa kafir yang berdosa ini. Efesus pasal 2. Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-11 sampai dengan ayat 12. Efesus pasal 2 ayat 11 sampai 12, baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Dipersatukan di dalam Kristus. Ya. Maaf, minum ya. Yo. Efesus 2 ayat 11 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Ya, karena itu ingatlah ya, bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, ya, yang disebut orang-orang tak bersunat, itulah bangsa kafir tidak bersunat. Terus oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, ayat 12 langsung, bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk keluargaan Israel, terus, dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, terus, tanpa pengharapan Allah di dalam dunia. Allah dalam dunia. Puji Tuhan. Keadaan bangsa kafir
sebelum di dalam Tuhan. Yang pertama disebut bangsa yang tidak bersunat. Disebut bangsa yang tidak bersunat, artinya daging dengan segala keinginan-keinginan yang jahat masih berkuasa. Daging dengan segala keinginan-keinginan yang jahat itu masih berkuasa di dalam diri, masih melekat, masih nempel, masih berkuasa di dalam kehidupan dari bangsa kafir. Amin. Kemudian yang kedua, hidup tanpa tanpa Kristus. Dua, tidak termasuk kewargaan Israel. Tiga, tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan. Empat, tanpa pengharapan. Lima, tanpa Allah di dalam dunia. Tanpa Allah di dalam dunia. Sudah pasti kalau kondisinya kalau mengalami lima hal yang kedua ini, lima hal pada bagian yang kedua ini sudah pasti berujung pada maut. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Itulah keadaan daripada bangsa kafir. Betul-betul masih dikuasai oleh dosa. Daging masih berkuasa, dosa masih berkuasa. Sehingga keadaannya tanpa Kristus, berarti tanpa Kristus tanpa kepala. Tanpa Kristus sama dengan tanpa kepala. Kalau Kristus tidak menjadi kepala, berarti ada kepala yang lain. Itulah serigala dan burung. Amin, saudaraku. Serigala itu menunjuk roh jahat, pekerjaannya menerkam dan mencerabaikan kawanan domba, sehingga domba-domba menjadi liar, tidak tergembala. Kemudian yang kedua, tidak termasuk kewargaan Israel. Tidak termasuk kewargaan Israel, sama artinya bukan milik kepunyaan Tuhan. Bukan milik kepunyaan Tuhan. Tiga, tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan. Tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan. Puji Tuhan, janji firman ya dan amin. Sebab itu kita harus berkata amin. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Kemudian tanpa pengharapan. Saya teringat di mana Rasul Paulus memberi suatu pengertian oleh hikmat, roh hikmat dan wahyu yang dia terima dari Tuhan. Sehingga oleh karena pengertian itu, jemaat di Efesus mengerti tentang rahasia kerajaan surga. Amin. Mengerti tentang rahasia kerajaan surga. Kemudian mereka juga memperoleh pengetahuan yang benar. Memperoleh pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Tentang anak Allah. Sampai pada akhirnya mereka tercelik. Sampai pada akhirnya mata rohani mereka dicelikkan. Sehingga mereka, ketika mata rohani mereka tercelik, mereka boleh mengerti pengharapan apa yang terkandung dalam panggilan Tuhan. Pengharapan apa yang terkandung dalam panggilan Tuhan. Banyak orang Kristen, saudaraku, berharap hanya kepada dalam panggilannya, dalam mengikuti Tuhan. Dalam panggilannya, dalam mengikuti Tuhan, hanya berharap hanya soal berkat-berkat jasmani, hanya soal perkara-perkara lahiriah ataupun mujizat-mujizat kesembuhan secara lahiriah. Tidak lebih daripada itu. Jadi jelas itulah keadaan orang yang hidup tanpa pengharapan. Tidak mengenal kebenaran, tidak tercelik, tidak mengenal Tuhan dengan benar. Puji Tuhan, tidak mengerti pengharapan apa yang terkandung dalam panggilan. Ia binasalah. Amin. Kemudian tanpa Allah di dalam dunia ini. Hidup tanpa Allah di dalam dunia. Pasti orang semacam ini hidup dalam kesombongan, hidup dalam kecongkakan, persis seperti orang fasik yang dituliskan di dalam Mazmur pasal yang ke-10. Berkata dengan batang hidungnya, dengan menaikkan batang hidungnya, Allah, tidak ada Allah, dan Allah tidak melihat. Hidup dalam kesombongan, hidup dalam kecongkakan, pongah, cinta akan uang. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Nah, itulah soal beban.
keledai beban. Sekarang keledai muda. Keterangan keledai muda. Muda, arti rohani dari muda, suatu kehidupan yang belum mempunyai pengalaman hidup rohani di dalam Tuhan. 2, belum mempunyai pengertian yang benar dari Tuhan. 3, tidak rendah hati, berarti sombong, angkuh, congkak. Itu arti muda. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Lihat Yohanes pasal 21. Injil Yohanes pasal 21. Injil Yohanes 21 ayat 18. Baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Gembalakanlah domba-dombaku. Nah, ini sebelum ketika masih muda, berarti belum tua, belum dewasa di dalam penggembalaan. Kita bisa melihat dan belajar dari pribadi Rasul Petrus, dan Yesus sendiri mengatakannya dalam ayat 18. Baca. Aku berkata kepadamu, Ya. sesungguhnya ketika engkau masih Ketika engkau masih muda, terus engkau mengikat pinggangmu sendiri, engkau mengikat pinggangmu sendiri. 1. dan engkau berjalan kemana 2, saja engkau berjalan kehendaki. kemana saja engkau kehendaki. Itu keadaan muda. Muda. Jadi ketika masih muda, Yesus berkata kepada Simon Petrus, engkau mengikat pinggang. Ketika engkau masih muda, 2 hal yang dialami oleh Simon Petrus sesuai dengan pernyataan Yesus kepada Simon Petrus. 1, engkau mengikat pinggangmu sendiri. Ketika engkau masih muda, 1, engkau mengikat pinggangmu sendiri. Puji Tuhan. Dan engkau berjalan kemana saja engkau kehendaki. Yang pasti, muda menunjuk 2 hal. 1, hidup menurut kebenaran diri sendiri. 2, melangkah menurut keinginan di hati, walaupun tidak sesuai dengan, bertolak belakang dengan keinginan hati Tuhan. Itu muda. Tidak berpengalaman, belum mempunyai pengalaman rohani bersama dengan Tuhan, belum mempunyai pengalaman hidup rohani di hadapan Tuhan. Sehingga apa yang terjadi? Hidup menurut kebenaran diri sendiri, mengikat pinggang sendiri. Yang kedua, melangkah menurut keinginan di hati, walaupun itu bertolak belakang dengan hati Tuhan. Itu muda. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Amin. Nah, inilah keadaan dari keledai beban yang muda. Dengan lain kata, ternyata bangsa kafir itu masih betul-betul dalam beban dosa tanpa pengalaman. Bayangkanlah kalau keadaan hidup seperti ini, rawan sekali lah. Mengerikan tentunya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Tetapi oleh kemurahan dari Tuhan, kita akan melihat jalan keluarnya. Kiranya jalan keluar ini memberkati kita semua. Tuhan menjangkau kita malam ini, supaya ibadah pelayanan ini tidak bermain-main. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Jangan sampai ada di antara kita menganggap enteng ibadah. Jangan menganggap rendah darah perjanjian. Itu sama seperti penghujat Roh Kudus. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Orang yang menghujat Roh Kudus tidak diampuni Tuhan. Menganggap rendah ibadah, menganggap rendah pelayanan, setara dengan dosa menghujat Roh Kudus. Orang yang menghujat Roh Kudus tidak diampuni oleh Tuhan. Persis seperti orang yang tidak mau mengakui dosanya, tidak diampuni Tuhan. Itu sungguh-sungguh kita menjunjung tinggi korban Kristus. Seorang imam, seorang pelayan Tuhan itu berada pada suatu kedudukan yang sangat tinggi dan istimewa kalau kita menyadarinya. Mengapa kita bermain-main di dalam hal beribadah dan melayani kalau memang kita mengetahui itu merupakan suatu kedudukan yang sangat tinggi dan istimewa. Nah, malam ini Tuhan mengerti keadaan kita semua.
Tuhan mau memberi jalan keluarnya. Mari kita simak jalan keluarnya. Injil Yohanes pasal 12. Kita kembali memperhatikan Injil Yohanes 12 tadi. Injil Yohanes 12 tadi. Puji Tuhan, kiranya diberkati, kita diberkati, dilawat, dijangkau Tuhan. Injil Yohanes 12 ayat 16. Lihat. Demikian firman Tuhan. Ya, terus Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu. puji Tuhan, Yesus mengendarai. Kalau dalam Zakaria mengendarai, kalau dalam Injil Yohanes menunggangi keledai muda, keledai beban yang muda. Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu. Kita sudah mengerti dengan penjelasan di atas tadi, persis seperti keledai muda beban. Keledai beban yang mudah. Amin, saudaraku. Amin. Mula-mula tidak mengerti. Kita tidak mengerti apa-apa. Tidak mengerti rencananya Tuhan. Sebelum kita ditunggangi oleh Tuhan lewat ibadah dan pelayan, tidak mengerti. Persis seperti keledai beban yang mudah. Amin, saudaraku. Amin. Tetapi lihatlah, Tetapi sesudah Yesus dimuliakan, sesudah orang-orang banyak mengeluhkan Yesus di Yerusalem, setelah tiba dia di Yerusalem menunggangi keledai muda itu, terus teringatlah mereka barulah murid-murid teringat terus bahwa nas itu mengenai dia, mengenai pribadi Yesus sendiri, terus dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk dia. puji Tuhan, haleluya. Jadi tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka murid-murid terhadap perkataan firman Allah mengenai dia, Yesus Kristus, Yesus anak Allah, dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk dia, turut memuliakan dia. Amin, saudaraku. Murid-murid turut memuliakan dia. Jadi tetapi sesudah Yesus dimuliakan, Yesus dielu-elukan di Yerusalem dengan memegang daun-daun palem dan berkata, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel. Barulah murid-murid teringatlah mereka terhadap perkataan firman Allah mengenai dia. Barulah murid-murid itu teringat dengan perkataan Yesus, dan perkataan itu sudah ditulis dan tertulis di dalam kitab suci. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Sesudah Yesus dimuliakan, di mana orang-orang yang menyongsong itu berkata, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel, sambil memegang daun-daun palem. Barulah di ayat 16, tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka, teringatlah murid-murid bahwa nas itu mengenai firman yang tertulis itu mengenai pribadi Yesus anak Allah, dan bahwa mereka murid-murid telah melakukannya juga untuk dia. Setelah Yesus dimuliakan, akhirnya murid-murid teringat dengan perkataan firman Tuhan bahwa dia akan dimuliakan di Yerusalem. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Nah, ayat 12 sampai 14 inilah peristiwa di mana Yesus dimuliakan di Yerusalem. Ayat 12. Injil Yohanes 12 ayat 12 sampai dengan ayat 14. Baca. Keesokan harinya ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan, merayakan pesta Paskah, mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem. Terus mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru. Terus, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel. Puji Tuhan. Terus ayat 14 saja. Terus Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya seperti ada tertulis. Puji Tuhan. Seharusnya kan Yesus menunggangi keledai beban muda, lalu orang-orang menyongsong dan berseru Hosana, diberkati. Harusnya begitu. Tetapi pada saat menunggangi keledai muda itu justru ditulis pada ayat 14. Amin, saudaraku. Tetapi saya tidak sedang memberitahukan arti rohaninya,
Tidak, tetapi yang pasti singkatnya dari apa yang kita baca ini, saudara tidak perlu bingung. Yesus dielu-elukan, dimuliakan di Yerusalem. Yesus menunggangi keledai beban muda, tujuannya ialah Yerusalem. Kembali saya kesimpulannya, Yesus mengendarai keledai beban muda, tujuannya ialah Yerusalem. Dan Yesus dimuliakan di Yerusalem. Amin, saudaraku. Haleluya. Jadi tujuan dari Yesus mengendarai atau menunggangi keledai beban muda itu adalah Yerusalem. Sehingga setibanya di Yerusalem, Yesus dielu-elukan, Yesus dimuliakan. Singkatnya, Tuhan menunggangi kehidupan kita sebagai bangsa kafir untuk selanjutnya dibawa ke Yerusalem. Tidak lain tidak bukan. Yerusalem itu jelas menunjuk milik kepunyaan Allah sendiri. Jadi rindu supaya kita semua juga menjadi milik kepunyaan Allah sendiri. Itu sebabnya Tuhan menunggangi kehidupan kita masing-masing lewat ibadah dan pelayanan ini, supaya akhirnya kita dibawa ke Yerusalem, supaya akhirnya kita menjadi milik kepunyaan Tuhan. Sebetulnya rencana Tuhan sangat mulia, sangat indah dalam kehidupan kita, kalau kita mau belajar untuk mengerti rencananya Tuhan. Tidak ada kata-kata persungutan, tidak ada kata-kata pemberontakan. Pasti tidak dikuasai roh pendurhakaan dan pemberontakan kalau betul-betul kita mau mengerti rencananya Tuhan. Karena tujuannya adalah dibawa masuk ke Yerusalem, menjadi miliknya Tuhan, titik. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ayat 13. Mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru. Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Di sini kita melihat pada ayat 13 ini Yesus dielu-elukan. Berarti terjadi suatu kegerakan yang besar sekali. Yesus dielu-elukan berarti terjadi suatu kegerakan besar. Puji Tuhan. Haleluya. Saudaraku, kegerakan yang besar pada akhir zaman ini, puncaknya ialah kegerakan di akhir zaman, puncaknya ialah Israel dan kafir dijadikan satu. Sama seperti keledai beban muda dibawa sampai ke Yerusalem menjadi miliknya Tuhan. Israel, kegerakan besar pada akhir zaman, puncaknya Israel dan kafir dijadikan satu atau dijadikan mempelai perempuannya. Dijadikan mempelai perempuan Tuhan. Itu Yerusalem, dijadikan mempelai perempuan Tuhan, milik kepunyaan Tuhan sendiri. Puji Tuhan. Tetapi ada yang sangat menarik di sini. Kita tidak boleh lupa pada perikop yang pertama pada Injil Yohanes 12. Di sini saya dicelikkan oleh Tuhan bahwa hidup rohani dari gereja Tuhan sudah harus mencapai penyembahan yang tinggi, setinggi penyembahan daripada Maria pada Injil Yohanes 12 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Jangan lupa itu. Amin, saudaraku. Jangan lupa itu. Sudah jadi, tetapi sebelum itu hidup rohani dari gereja Tuhan sudah harus mencapai penyembahan yang tinggi, setinggi penyembahan dari Maria pada Injil Yohanes 12 ayat 1 sampai ayat 8. Itu tidak boleh dilupakan. Puji Tuhan. Karena memang kalau kita kaitkan dengan pengajaran tabernakel, saudaraku, itu terkena kepada misbah dupa. Misbah dupa. Kemudian menurut penglihatan daripada Rasul Paulus ketika dia diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga, saudaraku, ukupan pembakaran ukupan itu
pembakaran ukupan emas itu tiba-tiba sudah berada di dalam ruangan maha suci. Puji Tuhan. Sementara ruangan maha suci, saudaraku, hanya satu alat yang terutama di dalamnya, itulah tabut perjanjian. Tabut perjanjian berbicara tentang dua hal. Satu, tata Allah sama dengan ibadah dan pelayanan. Dua, hubungan nikah antara mempelai laki-laki dengan mempelai perempuan berdasarkan kasih. Nah, itu tidak boleh dilupakan untuk menjadi mempelai Tuhan, milik kepunyaan Allah, Yerusalem baru, penyembahan. Sudah terlebih dahulu berada di dalam penyembahan yang sangat tinggi, setinggi penyembahan daripada Maria. Perlu pembahasan sedikit di situ. Mari, Yohanes 12 ayat 3. Demikian firman Tuhan. Ya, boleh baca ayat 2 mulai. Boleh baca ayat 1 sampai 3. Yesus diurapi di Betania. Perlu pembahasan khusus ini. Amin, saudaraku. Amin. Tadi keledai beban muda ditunggangi sampai Yerusalem. Puji Tuhan. Injil Yohanes 12 ayat yang ke-15. Tetapi pada ayat 13 terjadi suatu kegerakan yang besar. Kegerakan yang besar di akhir zaman adalah kafir Israel bersatu. Miliknya Tuhan, Yerusalem baru, miliknya Tuhan. Tapi jangan lupa, hidup rohani gereja Tuhan sudah terlebih dahulu berada dalam penyembahan yang sangat tinggi, setinggi penyembahan Maria. Jangan lupa itu. Jadi sebaiknya loh ya, kalau memang seorang imam mau mendengar saran saya sebagai gembala, sebagai hamba Tuhan sudah menerima jabatan gembala, sebaiknya hiduplah dalam penyembahan yang benar. Penyembahan itu tidak sebatas berlutut, tapi sudah seharusnya sampai kepada penyerahan diri sepenuh untuk taat kepada kehendak Allah. Puji Tuhan. Mari kita pelajari. Terus baca. Yesus diurapi di Betania. Ya, kita ini GPT Betania bukan? Amin. Sudah sangat dekat dengan Yerusalem. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Kita bersyukur. Amin. Terus 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania. puji Tuhan, Yesus tampil di tengah-tengah perhimpunan keluarga besar GPT Betania. Dan kita sudah melihat penampilannya, wujudnya lewat pembukaan firman yang dinyatakan malam ini. Amin. Terus Tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. tempat tinggal Lazarus. Tempat tinggal siapa lagi? Terus Di situ diadakan perjamuan untuk dia. Terus Dan Marta melayani. Iya. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. ya, di sini kita melihat Marta melayani, tapi sudah dalam keadaan tertib, tidak lagi mengatur Yesus dan mempersalahkan Maria. Sudah baik, pelayanannya sudah baik, tidak lagi ngomel-ngomel, tidak mengatur Tuhan, tidak memerintahkan Maria lagi. Amin, saudaraku. Amin. Tuhan sudah bagus. Kemudian kedudukan dari Lazarus juga turut makan dengan Yesus. Suatu kedudukan yang sangat indah. Puji Tuhan, turut makan dengan Yesus, menikmati pembukaan firman malam ini. Amin. 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 Lalu yang tidak kalah penting, yang kita harus soroti pada malam ini adalah ayat yang ketiga. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu Mengambil murni setengah kati minyak narwastu yang narwastu murni, yang mahal harganya. mahal harganya. Terus Lalu meminyaki kaki Yesus Ya. dan menyekanya dengan rambutnya. ya, Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. puji Tuhan, lihat, Maria mempersembahkan minyak narwastu murni, mahal betul harganya, dipersembahkan kepada kaki Yesus, dipersembahkan kepada tubuh dan kaki Yesus. Puji Tuhan, haleluya.
Saudaraku, Maria mempersembahkan minyak narwastu yang murni. Haleluya. Dipersembahkan kepada tubuh Yesus, dipersembahkan kepada kaki Yesus, sehingga ruangan itu bau harum semerbak. Puji Tuhan, bau harum semerbak. Saudara, bau harum semerbak itu tidak hanya di tempat gedung ini, tetapi di mana saja Injil ini diberitakan, Maria harus dicerita bau semerbak. Itu loh, kalau sudah sampai hidup rohani kita sudah memuncak. Puji Tuhan. Lihat, ini merupakan penyerahan diri kepada Tuhan untuk taat kepada kehendak Allah. Kita lihat, kita bandingkan dengan Sulamit mempelai Tuhan dalam Kidung Agung pasal yang ke-7 ayat 10. Baca Kidung Agung 7 ayat 10. Silakan. Demikian firman Tuhan. Ya, Kenikmatan cinta. kenikmatan cinta. Puji Tuhan. Haleluya. Boleh baca ayat 6, loncat 10. Betapa cantik, betapa jelita engkau, Ya. hai tercinta di antara segala yang disenangi. Ya, ini suatu perawakan yang sangat disenangi oleh Tuhan Yesus. Amin. Betapa cintanya kepada mempelai Tuhan, milik kepunyaannya. Ayat yang ke-10, Kepunyaan kekasihku aku, lihat pengakuan daripada Sulamit, kepunyaan kekasihku aku. Kalau bahasa sehari-hari, aku ini milik Tuhan, milik milik yang kucintai. Terus, kepadaku gairahnya tertuju. iya, kepadaku gairahnya tertuju. Kalau kita sudah menyerahkan diri sepenuh untuk taat kepada kehendak Allah, lihat pengakuan daripada Sulamit ini, kepadaku gairahnya tertuju. Ada suatu gairah yang sangat luar biasa. Ada suatu perhatian khusus kepada mempelai Tuhan milik kepunyaannya. Amin, saudaraku. Perhatian khusus dari Tuhan kepada milik kepunyaannya. Jadi saudara, jangan saudara berpikir tidak ada hubungan timbal balik. Pasti ada hubungan timbal balik. Kalau betul-betul dalam penyembahan, penyerahan diri sepenuh untuk taat kepada kehendak Allah, pasti ada hubungan timbal balik. Dan itu merupakan pengalaman dari Sulamit mempelai Tuhan. Lihatlah kepunyaan dua pernyataan yang luar biasa. Kepunyaan kekasihku aku. Mengapa dia berani melontarkan kalimat ini? Karena dia sudah mengalami, karena dia sudah merasakan cintanya Tuhan sebagai mempelai laki-laki surga kepada Sulamit sebagai mempelai wanitanya. Pernyataan yang kedua dari Sulamit, kepadaku gairahnya tertuju. Berarti perhatian khusus, perhatian Tuhan khusus kepada mempelai Tuhan. Ada hubungan timbal balik. Tidak mungkin kita bekerja tanpa upah. Tidak mungkin kita menyerahkan diri di dalam cintanya yang agung, namun dia tidak sebaliknya dia tidak itu sesuatu yang tidak mungkin. Puji Tuhan, tidak mungkin kita mencintai Tuhan, Tuhan tidak mencintai kita, tidak mungkin. Kalau kita mencintai Tuhan dengan sepenuhnya, pasti cintanya Tuhan tertuju kepada kita. Perhatian Tuhan khusus kepada kita. Berarti kita dijadikan satu kehidupan yang istimewa, melebihi yang lain. Melebihi yang lain. Puji Tuhan. Jadi jangan saudara tidak sampai mengerti hal ini. Jangan saudara berpikir Tuhan tidak peduli dengan saudara. Tuhan peduli. Bahkan perhatiannya khusus bagi kita, bagiku, bagi saudara. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik ya. Amin, saudara. Puji Tuhan. Haleluya. Saudaraku, kita kembali lagi dulu
membaca Injil Yohanes pasal 12 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Ya. Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, Terus melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. ayat 7. Maka kata Yesus kepada murid-murid, terus biarkanlah Maria terus melakukan hal ini, Ya. mengingat hari penguburanku. puji Tuhan. Saudaraku, persembahan Maria di sini kita perhatikan khusus untuk Tuhan, yaitu suatu persiapan sebelum Tuhan dikuburkan. Persembahan Maria itu khusus, dia lakukan khusus untuk Tuhan. Amin, saudaraku. Suatu persembahan sebelum Tuhan dikuburkan. Saudara, mengurapi Yesus dengan minyak, tanda pengakuan khusus dari pribadi Maria kepada Yesus. Satu, bahwa Yesus adalah pribadi yang diurapi. Dialah Mesias. Dua, pribadi yang harus dipermuliakan. Tiga, pribadi yang memang harus ditinggikan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan, tidak ada yang lain. Haleluya. Sesudah Yesus mati, dia bangkit pada hari yang ketiga. Kemudian 40 hari ada di atas muka bumi, lalu naik ke surga. Puji Tuhan. Selanjutnya 10 hari kemudian Roh Kudus turun, mati, bangkit, dan dipermuliakan. Jadi mempersembahkan minyak narwastu murni yang mahal itu, harganya itu dikhususkan untuk Tuhan, mengingat hari penguburan Tuhan. Jadi mempersembahkan minyak itu kepada Yesus menunjukkan tiga hal, bahwa Yesus adalah pribadi yang diurapi, Mesias. Dua, pribadi yang harus dipermuliakan. Tiga, pribadi yang harus ditinggikan di atas muka bumi ini. Puji Tuhan. Inilah pernyataan kasih daripada Maria, tanpa ungkapan dari mulut, tapi dilihat oleh mata. Tuhan lihat isi hati kita semua. Puji Tuhan. Haleluya. Kemudian perhatikan, sesudah menuangkan minyak itu, apa yang terjadi selanjutnya? Ayat 3 kembali baca. Sesudah menuangkan minyak itu, puji Tuhan, menunjukkan bahwa kasih Maria betul-betul tertuju kepada pribadi Yesus yang diurapi, tertuju kepada pribadi yang harus dipermuliakan di bumi ini, ditinggikan di bumi ini. Terus sesudah itu ayat 3 baca kembali. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni, Ya. yang mahal harganya. Terus? Lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Setelah mengurapi Yesus, meminyaki kaki Yesus, selanjutnya Maria menyekanya dengan rambutnya, membersihkan kaki Yesus, menyapu kaki Yesus dengan rambutnya. Saudaraku, puji Tuhan. Haleluya. Perlu juga kita membuktikan diri dengan apa yang dilakukan oleh Maria ini. Sesudah mengkhususkan dirinya kepada Tuhan dengan mempersembahkan minyak narwastu yang murni dan mahal, selanjutnya menyekanya dengan rambutnya. Kita sama-sama belajar untuk membuktikan hal itu di hadapan Tuhan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Menyeka dengan rambutnya. Haleluya. Sekarang perlu kita bandingkan dengan Ibrani pasal yang ke-13. Kita bandingkan dengan Ibrani pasal 13 ayat 15. Silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, Ya. yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Puji Tuhan. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Perhatikan ya, persembahan pujian pada Tuhan dari bangsa Israel
Itulah ucapan yang memuliakan Tuhan. Puji Tuhan, persembahan pujian pada Tuhan yaitu ucapan bibir yang memuliakan Tuhan. Tetapi Maria memuliakan Tuhan dengan menyekar rambutnya. Amin, saudaraku. Tetapi Maria, puji Tuhan, menggunakan rambutnya untuk menyeka kaki Yesus. Puji Tuhan. Jadi saudara, memuliakan Tuhan sebagai tanda ucapan syukur bibir kita, puji Tuhan. Itulah yang dipersembahkan oleh bangsa Israel. Tetapi berbanding terbalik dengan Maria, ia menggunakan rambutnya untuk menyeka kaki Yesus. Itu sebabnya di atas tadi saya katakan perlu pembuktian di hadapan Tuhan. Tidak salah kita memuji Tuhan sebagai tanda ucapan syukur dari bibir kita. Tapi Maria lebih daripada itu. Ia menggunakan rambutnya untuk menyeka kaki Yesus. Betul-betul kemuliaan itu hanya bagi Tuhan. Bukankah rambut panjang adalah kemuliaan dari seorang perempuan? Mari coba saja 1 Korintus 11 ayat 15. Coba kita perhatikan ya. 1 Korintus 11 ayat 15. Baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Tetapi bahwa adalah kehormatan bagi perempuan jika ia berambut panjang. Ya. Terus Sebab rambut diberikan kepada perempuan untuk menjadi penudung. rambut adalah suatu kemuliaan dari wanita dan itu telah diberikan kepada Tuhan oleh Maria. Amin. Amin. Puji Tuhan, oleh tindakannya itu berarti Maria telah menyerahkan seluruh hidupnya menjadi milik Tuhan. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami. Hal ini menimbulkan gairah dari mempelai laki-laki untuk mempelai perempuannya. Sama dengan apa yang kita baca dalam Kidung Agung pasal yang ke-7 ayat yang ke-10. Puji Tuhan, perhatian Tuhan khusus kepada milik kepunyaannya. Kegairahan Tuhan khusus kepada milik kepunyaan Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Boleh kita baca 1 Korintus 7 ayat 3. Baca cepat. Demikian firman Tuhan. Ya. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya. Terus. Demikian pula istrinya terhadap suaminya. Puji Tuhan. Demikian pula istri terhadap suaminya. Jadi ada suatu hubungan timbal balik. Amin, saudaraku. Ada hubungan timbal balik. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Jadi apapun yang kita perbuat kepada Tuhan, ada hubungan timbal balik. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ayat-ayat terakhir kita kembali membaca Injil Yohanes 12. Baca terus ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Ya. Jangan takut hai putri Sion. Ya. Lihatlah rajamu datang. Ya. Duduk di atas seekor anak keledai. Puji Tuhan. Tapi kalau kita perhatikan di sini, sesungguhnya perhatian dari mempelai laki-laki sebenarnya khusus kepada putri Sion. Khusus kepada putri Sion. Puji Tuhan. Tetapi kenyataannya Tuhan telah menunggangi keledai beban muda lalu dibawa masuk ke Yerusalem. Puji Tuhan, untuk menjadi milik kepunyaan Tuhan. Saudara, putri Sion itu merupakan inti daripada mempelai wanita Tuhan. Jumlahnya 144.000. Amin, saudaraku. Sebetulnya perhatian Tuhan sebetulnya hanya tertuju kepada putri Sion. Tetapi kalaupun akhirnya bangsa kafir bisa menjadi satu dengan Israel, itu kemurahan dari Tuhan. Wahyu 7 ayat terakhir. Wahyu pasal yang ke-7. Lihat, luar biasa kemurahan Tuhan ini. Wahyu pasal 7 ayat yang ke-3 sampai dengan ayat 8 itu gambaran dari putri Sion. Jumlah mereka 144.000 orang. Inilah inti dari mempelai Tuhan. Tetapi lihatlah Wahyu 7 ayat 9, lihat. Demikian firman Tuhan. Ya. Orang banyak yang tidak terhitung banyaknya. Siapa saja itu terus?
Kemudian daripada itu aku melihat, Ya. sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak Terus? yang tidak dapat terhitung banyaknya, Ya. dari segala bangsa, Dari segala bangsa, dan suku, dan kaum, dan Ya. bahasa. Inilah bangsa kafir. Terus Berdiri di hadapan takhta dan di Ya. hadapan anak domba, Ya. memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di ternyata tangan bangsa mereka. kafir, keledai beban muda, akhirnya menjadi bagian dari mempelai Tuhan. Amin. Sebetulnya perhatian Tuhan hanya putri Sion. Inti mempelai 144.000. Tetapi juga ternyata bangsa kafir mendapat perhatian yang luar biasa, sehingga menjadi bagian dari mempelai wanita Tuhan, untuk melengkapi dari inti mempelai. Lihat di tangan mereka, mereka memakai jubah putih. Mereka berdiri di hadapan tata dan di hadapan anak domba dengan memakai jubah putih dan memakai daun-daun palem di tangan mereka. Itu suatu kegerakan yang besar, tanda kegerakan yang besar. Daun-daun palem berada dalam kegerakan yang besar. Kafir Israel bersatu. Sebetulnya perhatian Tuhan hanya kepada putri Sion, tapi rupanya keledai beban muda turut menjadi mempelai wanita Tuhan. Suatu kemurahan yang sangat besar. Lihatlah, jangan lupa penyembahan. Sudah seharusnya kita berada pada penyembahan yang tinggi, setinggi penyembahan daripada Maria. Segalanya dia persembahkan. Tidak ada waktu untuk mengupas, mempelajari tentang 300 dinar. Tetapi saya berharap sejauh apa yang sudah kita terima malam ini, itu sangat memberkati kehidupan kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam.